Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar mulok, yaitu muatan lokal yang ada di Kota Palembang. Kali ini kita akan bahas wisata sejarah yang ada di Kota Palembang. Nah, kali ini kita akan bahas ini salah satu wisata sejarah yang ada di Kota Palembang. Kita akan bahas yang ini dulu. Ya, betul. Jembatan Ampera merupakan wisata sejarah yang ada di Kota Palembang. Nah, Palembang ini identiknya dengan Jembatan Ampera. Nah, masyarakat di Kota Palembang sepakat bahwasannya jembatan yang menyatukan dua wilayah, yaitu seberang Ilir dan seberang Ulu, menjadi jembatan simbolnya Kota Palembang. Nah, ide pembangunan Jembatan Ampera ini sudah ada pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1906. Tujuan utama membangun Jembatan Ampera ini untuk menyatukan dua daerah di Palembang, yaitu seberang Ulu dan seberang Ilir. Jembatan ini baru terrealisasi pada tahun 1957. Nah, Jembatan Ampera ini mempunyai panjang sekitar 1000 meter dan lebar 22 meter, ketinggian 63 meter. Pada zamannya, Jembatan Ampera ini tercatat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Nah, biaya pembangunan Jembatan Ampera ini dari perampasan Jepang dan tenaganya dari sana juga. Di awal pembangunan Jembatan Ampera sudah dirancang sehingga bagian tengahnya bisa dilewati kapal-kapal besar dan tidak tersangkuti di badan Jembatan Ampera, seperti gambar tersebut. Nah, itu Jembatan Amperanya warna abu-abu pada saat itu, dan mengangkat tengah bagian Jembatan Ampera itu diberi dua bandul, masing-masing berat dua bandul tersebut 500 ton. Terdapat dua bandul kedua bandara tersebut. Kecepatan untuk membuka Jembatan Ampera sekitar 10 meter dan dibutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk membuka Jembatan Ampera secara utuh. Kini Jembatan Ampera sudah tidak bisa dibuka kembali. Selain sudah tidak bisa dilintasi perahu besar, waktu yang lama untuk membuka jembatan akan mengganggu arusnya lalu lintas yang di atasnya. Saat fungsi terbuka, jembatan tidak digunakan lagi, maka bandul seberat 500 ton yang ada di kedua menara jembatan diturunkan. Hal tersebut dilakukan demi pertimbangan keamanan. Di awal berdirinya Jembatan Ampera diberi nama Jembatan Musi, mengingat jembatan ini melintasi kedua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Kemudian nama tersebut diganti menjadi Bung Karno, Jembatan Bung Karno, sebagai penghormatan kepada Insinyur Soekarno yang dimana dianggap berperan penting dalam membangun jembatan tersebut. Di mana dalam persoalan politik di tanah air kita ini, jadi nama Jembatan Bung Karno diganti menjadi Jembatan Ampera, di mana anonim Jembatan Ampera tersebut yaitu amanat penderitaan rakyat. Ya, betul, amanat penderitaan rakyat. Ampera merupakan slogan yang kerap dipakai Insinyur Soekarno yang mengiklami perjuangan memimpin negara untuk kesejahteraan bersama. Sebagai ikon Kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan. Jembatan Ampera di kala malam hari dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah. Nah, untuk melihat seluruh Jembatan Ampera tersebut, anak-anak bisa melihatnya di BKB, yaitu Benteng Kuto Besa. Nah, BKB ini merupakan wisata sejarah yang ada di Kota Palembang juga. Nah, bangunan BKB ini dibangun pada tahun 1780, diperkasai oleh Kesultanan Mahmud Badarudin I yang memerintah pada tahun 1728 sampai 1798, dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Baharudin, mempunyai panjang 200
187 meter, lebarnya 18 meter, tinggi 620 meter, dan luasnya 20 hektar. Dengan arsitek yang tidak diketahui dengan pasti dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dipercayakan pada seorang Tionghoa. Semen perekat pada bata menggunakan batu kapur yang ada di daerah pendalaman Sungai Ogan, ditambah dengan putih telur. Waktu yang dipergunakan untuk membangun kota besar ini kurang lebih sekitar 17 tahun, di mana posisinya menghadap ke Sungai Musi. Seperti gambar tersebut, di mana Sultan Mahmud Badarudin ini seorang Sultan Palembang Darussalam yang realistis dalam perdagangan internasional. Beliau juga agamawan, menjadikan Palembang sebagai pusat agama Islam di Nusantara. Selain itu, banyak peninggalan sejarah yang berada di tepian sungai ini, termasuk Jembatan Ampera, BKB, Monpera, dan lain sebagainya. Nah, Monpera termasuk wisata sejarah juga yang ada di kota Palembang. Monpera adalah singkatan dari Monumen Perjuangan Rakyat, merupakan suatu tugu peringatan yang dibangun oleh masyarakat Palembang untuk mengenang peristiwa bersejarah dari perjuangan rakyat Palembang melawan penjajah. Monpera memiliki tinggi 17 meter, mempunyai 8 lantai dan 45 bidang jalur, merupakan simbol dari kemerdekaan Indonesia. Setiap lantai di Monpera Palembang terdapat koleksi-koleksi khusus sejarah. Ini merupakan Monpera di malam hari dan ini merupakan Monpera di siang hari. Dan itu saja penjelasan dari Ibu. Apabila ada kata salah, Ibu mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.